Salam, selamat pagi. Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, sebelum kita melakukan pekerjaan-pekerjaan kita pada pagi hari ini, mari kita mendengarkan renungan firman Tuhan untuk memberikan kekuatan, semangat, dan dorongan untuk kita melakukan pekerjaan kita semakin lebih baik lagi. Karena itu mari kita serahkan hati kita dan pikiran-pikiran kita kepada Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya. Kita berdoa bersama-sama. Allah yang agung dan mulia dalam Yesus Kristus Tuhan dan kuasa Roh Kudus-Mu yang senantiasa bekerja tanpa batas, melampaui segala zaman, melampaui segala akal dan pikiran kami. Tuhan, kami berdoa memohon kepadamu hari ini kami ingin kembali mendengarkan sapaan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah hati pikiran kami dan berkatilah firman-Mu untuk dapat boleh kami mengerti serta dimampukan oleh Tuhan menerapkannya dalam kehidupan kami hari ini dan hari-hari seterusnya. Kami sambut kebenaran firman-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes 14 ayat ke-12. Demikian firman-Nya dengan perikop rumah Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Sekali lagi saya bacakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepada aku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Demikian firman Tuhan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, artinya kita mengakui kekuasaan, kebaikan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita. Kita yakin bahwa Tuhan yang telah menjanjikan apa yang Dia katakan dalam firman-Nya ini ialah ya dan amin. Tentu kita akan melakukan apa yang dijanjikan tersebut. Dikatakan tadi, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Artinya, kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan harus menggambarkan bagaimana pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu juga diwujud nyatakan dalam pekerjaan-pekerjaan kehidupan kita sehari-hari. Dalam teks firman Tuhan kita pada pagi hari ini, Yesus ingin agar para pengikutnya, agar orang yang percaya kepadanya melakukan pekerjaan yang telah juga Dia lakukan di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar itu meliputi baik pekerjaan membawa orang kepada Kristus, mengasihi Kristus, percaya kepada Kristus, maupun mengadakan mujizat-mujizat dalam berbagai bentuknya. Inilah yang ingin juga diingatkan di dalam kebenaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Dalam Kisah Para Rasul pasal kedua ayat 41, 43, ayat pasal 4 ayat 33 dan pasal kelima ayat 12. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ini buah pekerjaan setiap murid-murid rasul-rasul melakukan pekerjaan yang diserahkan bagi mereka, yang diutus untuk pergi menjadi penjala manusia. Itu akhirnya diwujud nyatakan di dalam kehidupan mereka.
Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Kisah Para Rasul 4 ayat 33. Bahkan dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 12 dikatakan, dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Artinya apa? Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 12 ini menjadi realita, menjadi kenyataan dalam hidup para rasul pada waktu itu. Namun yang menjadi perenungannya, apakah kita juga percaya kepada Tuhan yang telah datang menyelamatkan, menebus kita dari dosa dan kesia-siaan? Apakah firman Tuhan ini tidak dapat digenapi? Apakah firman Tuhan ini tidak dapat kita katakan iya dan amin? Kita mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada apa yang sudah pernah dikerjakan oleh Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kita boleh bersama-sama bergandengan tangan memberi makan 5.000 orang, 10.000 orang ketika kita percaya dan bekerja sama untuk mewujudkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kita dapat melakukan hal itu ketika kita mau bersekutu di dalam Tuhan yang telah memanggil kita melakukan pekerjaan Tuhan, bahkan pekerjaan yang lebih besar lagi. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, dimanapun berada, marilah kita senantiasa tetap berpegang teguh, percaya kepada Tuhan, mengikuti aturan-aturan, perintah-perintah dan kehendak-Nya, sehingga kita boleh melihat, merasakan dan melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dipercayakan dalam kehidupan kita. Selamat melakukan setiap pekerjaan kita sebagai wujud nyata memperlihatkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, karya Tuhan di dalam kehidupan kita hari ini. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan kami untuk tetap percaya kepada Tuhan yang telah melakukan banyak perkara dalam seluruh perjalanan hidup manusia di tengah-tengah dunia ini, termasuklah hidup kami sebagai orang-orang yang telah Tuhan tebus, Tuhan selamatkan dari kematian kekal, dari dosa itu kepada hidup yang kekal di tengah-tengah dunia ini dan di tengah-tengah kerajaan-Mu. Tuhan, perkenankanlah kami memasuki hari ini dalam setiap pekerjaan kami. Bila semua pekerjaan kami dalam berbagai bentuknya merupakan manifestasi pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalamnya. Pakai kami Tuhan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Berkati seluruh hidup kami, dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Semangat. Tuhan memberkati dan menyertai kita senantiasa. Selamat pagi.